Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Gundiki. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Excel lebih lanjut. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas cara membuat absensi pegawai secara otomatis. Nah, untuk video kali ini saya sudah ada contohnya ya, yaitu absensi pegawai seperti ini. Nah, absensi ini sudah otomatis. Jadi misalkan nih saya ketikkan angka 1 di sini, maka muncullah checklist. Nah, misalkan satu lagi checklist. Nah, misalkan saya ketikkan A ya, maka warnanya merah. Nah, misalkan di sini saya ketikkan I, maka akan muncullah warna kuning ya. Lalu jika saya ketikkan S, maka muncullah warna biru. Jadi gitu. Lalu di sini juga ada totalnya, langsung ada warnanya ya. Ini orange, lalu ada keterangannya malas gitu. Jadi malas ini dari mana? Dari sini. Pegawai rajin jika sakit izin absennya kurang dari 2. Nah, maka rajin. Kalau di atasnya maka malas, seperti itu. Jadi absensi ini sudah otomatis ya. Di bawah ini juga sama. 1 checklist. Kalau A ya merah, kalau I ya kuning, kalau S ya biru. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya tidak membagikan filenya, tapi saya ingin belajar bersama dengan teman-teman cara membuat absensi pegawai ini. Oke, lebih lanjutnya kita ke tutorialnya. Kita pluskan ya. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini kita ketikkan absensi pegawai seperti ini. Lalu kita enter ya. Di sini yaitu no, lalu nama pegawai atau nama ya. Lalu setelah itu ID pegawai. Setelah itu di sini absensi bulan apa? Misalkan nih bulan Januari. Lalu di sini minggu pertama. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita set di bawahnya misalkan tanggalnya 1 sampai berapa? Sampai 7 ya. Sementara kita buat 1 minggu. Sebenarnya nanti teman-teman bisa kembangkan ke 1 bulan. Ini contohnya satu minggu aja. Oke, jika sudah tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Nah, cara ngerapikan 1, 2, 3 ini biar rapi itu caranya seperti ini. D sampai J kita seleksi, lalu tarik tengah-tengahnya digeser. Kan tarik separuh aja. Nah, maka akan kecil. Kalau masih kurang kecil, geser lagi. Nah, semua akan mengikuti. Seperti ini ya. Lalu jika sudah, ini kita rapikan dulu aja biar nggak bingung ya. No-nya kita drag ke bawah, merge and center, rata tengah. Nama pegawai sama, merge and center, rata tengah, pilih wrap text ya, biar terbagi menjadi 2. ID pegawai juga sama, merge and center, wrap text, rata tengah. Bulan Januari kita sama ya, kita seleksi atau kita blok, lalu kita merge. Minggu pertama juga sama, kita merge. Nah, ini biar rapi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya apalagi di sini? Di sini yaitu jumlah kayak gini. Di sini M itu artinya masuk ya. S itu sakit, I itu izin, sama A alpha. Lalu ini sama yang 3 ini kita seleksi K sampai N, ditarik aja. Nah, kayak gini. Lalu kita buat rata tengah. Nah, yang ini kita seleksi, kita merge. Nah, oke, di sini kita kasih total. Ini totalnya untuk total ini ya, total daripada SIA, total SIA kayak gini. Lalu di terakhir di sini yaitu keterangan. Oke, sekarang kita rapikan lagi. Totalnya oke, nggak apa, kita seleksi kayak gini, kita merge aja biar jadi 1. Nah, lalu ini keterangan, kita merge ke bawah, rata tengah. Oke, jika sudah sekarang kita isikan ya. Misalkan untuk berapa karyawan, misalkan 1 sampai 7 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. 1 sampai 7 kayak gini. Lalu jika sudah, untuk absensi pegawai kita drag, kita seleksi atau kita blok, lalu kita merge and center, kita tengahkan. Nah, jika sudah kita buat bordernya, diseleksi, lalu masuk ke menu home ya, di sini ada namanya border.
Nah, kita pilih yang all border. Nah, biar ada garisnya. Lalu jika di sini teman-teman merasa terganggu dengan kotak-kotak di luar ini, bisa kita hilangkan. Caranya masuk ke menu view, pilih yang gradients. Nah, ya, biar lebih keren tampilannya. Jika sudah, kita isikan namanya ya. Ini namanya bebas, sesuai ini aja. Yang mau kita isikan, misalkan namanya di sini Agung Reza Ahmad Fauzi ya, Dinda Reza. Contohnya seperti ini. ID-nya kita buat 1, 2, 3. Nah, tinggal kita drag ke bawah. Nanti akan berurutan segi 1, 2, 3, 2, 4, 2, 9 ya. Ini hanya contoh, nanti boleh teman-teman sesuaikan aja. Oke, selanjutnya yaitu ini kita rapikan, kita buat rata tengah ya. Oke, jika sudah, ini absensi pegawai bisa kita besarkan. Lalu di bawahnya kita kasih keterangan. Misalkan nih absensi pegawai PT Maju Sentosa kayak gini. Lalu kita drag, seleksi kayak gini, kita merge and center, kita tengahkan. Kayak gini. Oke. Nah, lalu di sini kita kasih keterangan ya, yang di sebelah kiri, yang atas kita kasih keterangan yaitu, oke, di atas kita insertkan satu lagi ya, insert seperti ini. Misalkan di sini pegawai rajin SIA, sakit izin, maksudnya gitu. Jadi pegawai rajin sakit izinnya kurang dari titik 2. Nah, kayak gini. Ini kita seleksi, kita pilih merge and center. Nah, kayak gini. Rata kiri. Misalkan di sini pegawai dinyatakan rajin jika sakit izin absennya kurang daripada 2. Misalkan kayak gini. Oke, nah sekarang selanjutnya kita akan mengedit di sini ya. Untuk absensinya ini. Oke, sebelumnya yang judulnya ini atau headernya kita kasih warna biar lebih keren. Misalkan warnanya yang ini, warna soft aja. Oke, selanjutnya untuk warna pewarnaan atau simbol, di sini kita harus menggunakan bantuan yaitu conditional formatting. Nah, untuk caranya diseleksi terlebih dahulu datanya seperti ini, lalu masuk ke menu home, pilih conditional formatting. Lalu pilih yang new rule kayak gini. Nah, lalu teman-teman pilih yang ini, yang to color scale ini dipilih menjadi icon. Ya. Lalu pilih yang simbol, yang ini. Lalu di sini untuk show icon only-nya jangan lupa dicentang kayak gini. Untuk yang persennya dirubah menjadi number. Yang ini juga sama, dirubah menjadi number. Nah, yang atas kita ketikkan angka 1. Lalu oke. Nah, kayak gini. Nah, sekarang ketika saya ketikkan angka 1, keluarlah checklist. Angka 1 keluarlah checklist. Jadi seperti itu. Nah, sementara kita checklist semuanya aja ya. Andaikan ini masuk semua, ini akan kita checklist. Ctrl C, seleksi, lalu Ctrl V. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dia masuk akan keluar checklist. Nah, selanjutnya saya mau ketika saya ketikkan angka S, maka keluarlah warna kuning. Oke, yaitu langkahnya. Kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu conditional formatting ya. Di menu new rule kita pilih yang nomor 2 dari atas. Di sini yang between kita rubah menjadi equal to kayak gini. Lalu kita ketikkan yaitu S. Ya, kita ketikkan S. Lalu untuk formatnya kita pilih format. Nah, teman-teman mau warna apa sih gitu ketika kita ketikkan angka S, misalkan warna kuning kayak gini. Lalu di sini kita juga bisa merubah ya. Di sini kan ada number, font, border. Misalkan warnanya saya mau teksnya itu ketika keluar warna kuning, teksnya warna merah, itu bisa. Loh, kayak gini. Lalu oke. Nanti kayak gini tampilannya. Lalu tekan oke. Nah, sekarang kita cek, kita ketikkan angka S. Nah, keluarlah warna kuning, isinya warna merah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ketika diketikkan angka I akan keluar warna biru. Kalau diketikkan angka A keluar warna merah. Caranya kurang lebih sama ya, diseleksi aja, conditional formatting, new rule, nomor 2 dari atas kita pilih yang equal to. Di sini kita isikan I. Lalu formatnya yaitu kita pilih
yang fill. Fillnya menjadi apa? Menjadi biru seperti ini ya. Oke, lalu kita oke. Yang kedua, kesini lagi conditional formatting new rule ya. Nomor 2 dari atas, yang between kita rubah menjadi equal to. Sekarang apa? A ya. Lalu warnanya kita pilih merah. Lalu oke. Nah, sekarang coba kita isikan. Yang atas ini ada yang absen nih misalkan. Nah, ya. Di sini ada yang izin. Nah, kayak gitu. Absen, izin, lalu sakit. Nah, ini boleh diisi-isi. Nah, ini coba saya isi ya, saya acak aja. Anggap aja banyak yang nggak masuk karena alpha kayak gitu. Oke. Nah, sekarang jika ini sudah berhasil ya untuk pewarnaannya, sekarang akan kita otomatisasikan ke jumlah. Ini jumlah absensi gitu aja ya, biar enak. Absensi. Nah, di sini saya mau penjumlahan hanya yang masuk aja, berarti yang hijau-hijau, yang centang-centang. Berarti pakai rumus apa? Pakai rumus yaitu ini sama dengan count if ya, karena kita hanya menjumlahkan karakter tertentu. Count if ringnya mana? Ringnya ini ya, sel sini dari D8 sampai J8 ya. Lalu titik koma apa kriterianya? Nah, karena tadi kita menginputkan apa? Masukkan angka 1, ya udah berarti angka 1. Kita kasih angka 1, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita copy ke bawah. Untuk S, rumusnya sama pakai count if ya. Sama dengan count if. Nah, ringnya apa? Ringnya ini. Cuman bedanya di sini yaitu petik 2 S. Jadi sesuai ya. Sesuai apa yang kita isikan, tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Nah, untuk I sama A kurang lebih sama. Ini kita copy aja rumusnya ya, kita copy kayak gini, kita paste, tinggal kita rubah ya. Yang S ini menjadi I, yang di A pun sama, kita paste aja. Yang S menjadi A kayak gini. Lalu tinggal di copy saja rumusnya ke bawah. Maka dia ini akan secara otomatis menjumlahkan data dari sini. Kayak gitu. Ini kan A. Ada 1, benarkah? Ya, ada 1. Ini A-nya ada 3. Ya, benar. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, untuk total kita menggunakan sum aja ya. Sum SIA berarti yang ini aja. 3 ini tutup kurung, enter. Tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu untuk total. Untuk total ini saya mau ya, ketika nilai ini lebih daripada 2 yang ada di sini ini ya, maka warnanya menjadi orange gitu. Berarti caranya gimana? Kita seleksi datanya, lalu masuk ke conditional formatting, new rule. Di sini pilih nomor 2 dari atas. Nah, yang between kita rubah menjadi greater than. Lalu yang ini kita seleksikan ke sini. Nah, kita klikkan kayak gini. Tinggal kita pilih warnanya apa, orange misalkan. Lalu oke. Lah, otomatis ya, yang 3 di atasnya 2 akan keluarlah warna orange kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu untuk keterangan, saya mau ketika nilai total ini ya lebih daripada nilai di sini, maka dinyatakan malas. Jika di bawahnya maka dinyatakan rajin. Berarti rumusnya gimana? Yaitu seperti ini ya. Sama dengan if jika nilai ini lebih dari nilai 2 ini ya, jangan lupa tekan F4 kita kunci biar nggak kemana-mana, maka dinyatakan malas. Jika di bawahnya maka rajin. Tutup petik 2, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Tinggal di copy saja rumusnya ke bawah kayak gitu. Nah, lalu saya mau ketika di sini ada keterangannya malas, maka dia warnanya merah. Kayak gitu. Diseleksi aja ya. Lalu kita masuk ke conditional formatting, masuk ke menu new rule. Di sini kita pilih yang nomor 2 dari atas, format only cell that contain. Nah, untuk cell value-nya dirubah menjadi specific text kayak gini. Nah, di sini tinggal kita ketikkan aja apa? Malas. Kayak gini. Lalu format, nah tinggal kita mau dikasih warna apa? Misalkan warna merah, lalu oke. Lalu tinggal pilih oke. Nah, sekarang secara otomatis
akan berwarna merah seperti itu. Ini akan otomatisasi ya, ketika di sini ketikan S loh, dia akan gitu. Pokoknya nilainya di atas 2 maka akan otomatis keluar itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk tutorial membuat absensi pegawai secara otomatis. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila teman-teman merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa bantu like, share, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.